Kan kalau kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Artinya lawan katanya sejelek-jeleknya manusia adalah memanfaatkan orang lain buat diri dia. Contoh misalnya memberikan tangannya untuk dicium oleh santriwati. Itu kan bagian dari Nabi nggak mungkin punya syahwat kepada yang bukan. Tapi Nabi jaga itu. Tasyakur ketika dia menjadikan diri dia bermanfaat banyak buat orang lain. Tapi kalau takabur, kenapa kalau Rasul 9 kita dibatasin 4? Banyak orang yang tanya tuh. Ya. Rasul kenapa nggak 4 aja? Iya betul. Kok di sampai 9 kita ini cuma 4? Terinspirasi jadi Walid nggak? Oh iya pengen banget pagi ini. Duduk kita kanan kiri. Ente satu aja belum. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sahabat subscriber channel YouTube Talks? Semoga yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita di sini berjumpa lagi dengan guru-guru kita, Habib Haikal bin Husain Al-Idrus. Tepuk tangan. Jangan. Dan bersama Habib Ahmad bin Ahlan Hasan wasahlan. Al-Idrus. Dua orang alim yang Masya Allah banget ini. Amin. Amin ya Allah. Sehat, Habib? Jauh dari Insya alim Allah. kita. Amin. Sehat, afiat, Jun. Alhamdulillah, Jun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat terus, supaya gesit. Betul. Ini lagi nggak kemana-mana nih, Bib, tumben. Lagi santai. Santai. Lagi nyari tab nih, lagi mau buang-buang recehan. Ya salah. Lecen yang di ini, kolong kasur. Iya. Sapu-sapu. Belum kantong belah kiri belum. Iya, belum. Makanya jalannya agak miring kan, dapat duit. Lagi ada perbandingan, akhirnya kita milih dua-duanya aja deh daripada Biasa. pusing. Biar lebih baik. Lain. Kirain Itu dua-duanya buat pakaian sendiri apa buat Sendiri. Wah, sendiri lah. kali bini ini tuh Habib Ahmad ya? bisa jadi. Iya, makanya. Udah ibu negara bersabda, mau bersabda. Oh iya. Terus bersabda. Ini ngomong-ngomong Widi, ente cerita apa tentang Widi kemarin film? Ente ngomong apa tuh? Ya, itu dah tentang Walid tuh, Bib. Lagi rame Walid, Bib. Film Walid lagi rame. Walid. Iya. Walid. Itu bininya sampai 4, banyak banget. Bini gitu. Bininya Film 4, poligami. Masya Allah itu orang. Anak-anak bilang di sekolahnya SD pada begitu, pada ngomong begitu. Walid itu. Anak-anak pulang pada ngomong gini. Pejamkan mata, katanya. Anak, kenapa? Itu Walid. Oh, jangan mata nggak? Ingat apa? Bayangkan muka Walid katanya. Begitu. Anak SD. Dia film produk mana sih? Malaysia bukan? Kayaknya Malaysia deh, Bib. Malaysia Tapi tadi. Anda lihat kemarin di itunya diunjukin masih apa dubbing ke bahasa Kalimantan. Ya, agak Melayu, Mak. Agak Melayu. Gimana Anda sih maksudnya? itu udah nonton, Jan? Anda belum Belum full sih, Bib, baru sepotong-sepotong doang gitu. Belum full banget. terinspirasi jadi Walid nggak? Oh iya pengen banget Bib, pagi ini. Duduk kita kanan kiri. Ente satu aja belum. Makanya. Enak tuh Bib. Boleh ya? Tapi gimana sih itu Bib, pandangan Habib tentang Walid, film Walid itu Bib? Kan kadang kalau orang dulu itu tontonan jadi tuntunan. Nah film Walid ini bisa nggak sih jadi tuntunan itu? Enggak, emang pertama gini dulu kita Anda sendiri mungkin belum bisa menjudge ya, dia apa yang dimaksud sama sutradara tuh belum tahu. Apa dia maksudnya mau menyindir dalam keadaan sekarang ada orang yang memanfaatkan sedikit tahu ilmu agama tapi praktek dalam akhlaknya dimanfaatin. Pokoknya ada orang yang menghormati dia, dimanfaatkan ketulusan orang itu kepada dia. Anda nggak tahu dari sisi maksud produser dan sutradaranya. Tapi kalau ditanya boleh dan enggak, ya itu udah pasti. Kalau memanfaatkan orang itu kan nggak bagus. Kan kalau kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Artinya lawan katanya sejelek-jeleknya manusia adalah memanfaatkan orang lain buat diri dia. Iya betul. Kan gitu, kebalikannya kan gitu. Iya. Mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya, lawan kebalikannya kan begitu. Orang yang tasyakur ketika dia menjadikan diri dia bermanfaat banyak buat orang lain. Tapi kalau takabur, memanfaatkan orang banyak buat diri dia.
Gitu. Iya. Mungkin itu kan mafhumul mukhalafahnya kayak begitu. Betul. Boleh juga tuh maksudnya. Ajib. Kayaknya Habibana cocok jadi sutradara ya, Bibi. Iya, benar. Bukan. Kan kalau antum tanya itunya apa, kalau tanya maksud dan tujuan, jadi memang Anda jujur belum nonton. Tapi kalau umpama sekilas dari beberapa teman tuh cerita, memang Anda belum seperti ini juga. Ya, Anda nggak tahu maksud dari tujuan dari sutradara nih. Kalau memang ada dia jangan sampai dia membaca bagaimana fenomena sekarang, sindir sosial tentang bagaimana kehidupan para orang-orang yang sedikit alim dan kemudian memanfaatkan itu kan bahaya. Jadi kalau nggak salah Ahmad pernah melihat ya fenomena-fenomena gitu di Ada ini. sih, iya. Ya, kurang ini. Ada beberapa. Iya. Ya beliau kunjung beberapa tempat gitu, tiba-tiba ada orang bercerita dan mengeluhkan sama Habib Ahmad juga. Pengalaman banyak nih, Bib. Kalimantan ceramahnya Biasa. Allah. Tadi ngomong-ngomong Jun bilang antum cocok jadi sutradara, dia mau jadi pemeran utamanya nih. Mau jadi Walid ya. Jadi Walid. Mau jadi Walid. Kayaknya mau di ini, Kelihatan. mau ngarep-ngarep ke situ. Kelihatan. Iya. Dia udah siap. Siap banget, Bib. Jadi kalau memang kita Anda lihat ada teman antum tuh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid kan juga protes ya. Oh iya. Malaysia tuh, Bib. Malaysia. Hamid. Itu kan pesantrennya bareng sama Habib Haikal. Satu angkatan ya, Bib. Cuman satu kelas doang. Beda nasib. Beda nasib. Satu kelas lu ya. Satu kelas, beda nasib. Kalau Habib Ali kan melihatnya dari sudut pandang bahwa dia mencoba menampilkan sosok yang dalam tanda kutip ulama begitu, tapi memanfaatkan, kata Habib bilang, keulamaannya untuk urusan pribadi dia. Benar. Dan itu terjadi. Kebetulan kita sering keliling ya tadi di beberapa tempat, mudah sekali si tokoh agama itu contoh misalnya memberikan tangannya untuk dicium oleh santriwati. Itu kan bagian dari langkah-langkah nanti arahnya ke situ nanti. Padahal nggak boleh. Ya. Maksudnya biar berkah nih cium tangan gue. Ya berkah cium tangan lu gimana? Bukan muhrim. Kalau kata Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf itu Pasuruan, ini dikasih kepada perempuan, ente patung dah. Enggak kan? Gak ada syahwat. Iya, alasannya katanya kan nggak ada syahwat. Ente patung. Patung nggak ada syahwat. Ya, benar. Nabi aja jaga. Padahal kalau berbicara tadi misalnya alasannya nggak ada syahwat, Nabi nggak mungkin punya syahwat kepada yang bukan. Tapi Nabi jaga itu. Jadi nggak ada alasan untuk ngambil berkah. Akhirnya dari situ ntar sedikit demi sedikit offside. Betul. Makin offside, makin parah, dianggap semuanya ini dalam ranah ngambil berkah. Padahal jatuhnya mungkin zina, Bibi ya. Ke arah ya si zina. Ya ada yang nggak sampai zina misalnya, tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bahkan ada yang sampai zina. Dan ya la yakhfa alaikum, antum semua juga kan pernah lihat betapa berita-berita pimpinan-pimpinan pesantren yang sangat disayangkan sama santriwatinya berzina. Karena takut santriwatinya nggak berani ngomong, diem. 1, 2, 3, 4 makin banyak. Akhirnya mereka semua ngadu sama keluarganya. Kan di Al-Quran kan bilangnya juga kan wala taqrabuz zina, bukan wala tazni. Jangan kau dekati zina. Nah, mendekati zina itu kan macam-macam, artinya bertahap. Kalau dulu ada syair mengatakan nadhratun fabtisamatun faliqa'u. Dari pandangan, dari senyuman, kemudian dia mau ketemu. Fa mau'idun, janjian. Kalau nggak salah baru terakhir faliqa'u kalau nggak salah. Nadratun fabtisamatun fa mau'idun faliqa'u. Artinya ada tahap-tahapan. Nah, khawatir yang begini-begini tuh bagian dari muqaddimah untuk orang yang khawatir nanti ke zina. Makanya wala taqrabuz zina, Al-Quran nggak mengatakan wala tazni. Yang tidak boleh didekati adalah mendekati zina. Mendekati zina ya tadi bagian-bagian tahapan-tahapan jangan sampai kita melakukan. Jangan sampai nanti kalau udah terlanjur ya itu udah nggak pakai larangan lagi. Haram. Ya udah haram, artinya ente udah salah. Tapi makanya
Yang tidak boleh dilakukan adalah wala taqrabu, mendekati zina ya tadi mungkin. Salaman juga bisa mendekati tuh Bibi. Iya, jadi Nyetrum lah. mereka ada pasti. iya. Mereka selalu bikin alasan untuk hal-hal seperti itu. Enggak, ini kayak anak saya ini. Mana mungkin saya sama ini. Atamurunna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu nyuruh orang berbuat baik, jangan sama yang bukan muhrim, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Dengan alasan-alasan yang sebenarnya dibuat-buat oleh kamu sendiri. Itu cara syaitan menggoda manusia dengan cara yang berbeda-beda. Auzubillah, dengan sebutan walid tadi kan itu sebutan yang terhormat padahal ya. Kang walid itu apa sih, Bib? Walid artinya apa sih walid? Walid kan sebenarnya ayah ya. Walid itu ayah, Bib ya? Iya, walid ayah. Walid asal dari walad, dari ini melahirkan, dari anak segala macam. Dulu ada inget temenan lebih Prashi. Dia lagi pegang-pegang kepala tuh anak perempuan agak gede, udah agak 3 SMP gitu. Saya bilang, itu anak antum? Enggak, bukan, ini udah nggak boleh, dia bilang. Ini sudah anak anggap anak pribadi, anak sendiri, dia bilang. Oh, dia bilang, emang perubahan anggapan bisa berubah hukum, dia bilang. Iya. Betul. Terus kalau Anda bilang ada yang lewat, kebetulan cakep, Anda bilang gini. Nah terus kalau Anda anggap, oh dia sudah anggap istri sendiri. Terus gimana? Merubah hukum apa enggak? Ya enggak lah, nggak bisa lah. Kenapa giliran Anda ngomong gitu diprotes, gilirannya antum enggak? Jadi orang-orang itu suka salah. Aneh sih sama dia udah nggak ada, enggak. Batasan gitu, Bibi. Syahwatan kanat au ghairu syahwatin. Nggak boleh. Nggak akan merubah hukum. Apakah dengan syahwat? Iya, nggak bisa mau berubah. Artinya gitu. Jadi orang kadang-kadang tadi Habib Ahmad bilang, dia udah kayak anak anggap sendiri, anak sendiri apa segala macam, nggak bisa merubah hukum. Dan itu juga hati-hati gitu di situ ya. Sebutan ayah itu kan ya kayak Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ayah juga kan. Nah, itu sebutan yang terhormat. Dengan film kayak begitu akhirnya menjadi rusak sebutan ayah. Memang Anda sih lihat tuh di sosial media potongan-potongannya memang geli banget Habib. Geli banget sama santriwatinya begitu seenaknya. Tapi Bib, pandangan Habib nih, tadi kan misalnya ketika kiai dicium tangannya oleh santriwati mengambil berkah, kan itu bisa menjadi mendekati zina tuh. Tapi untuk santriwati itu buat ngambil berkah dengan gurunya yang sosok pengasuhnya putra kiai, bukan ustaznya, itu bagaimana, Bib? Ada hubungan keilmuan, itu juga ngambil berkah. Terus mengirimkan doa untuk gurunya, ya, mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, itu semua ngambil barokah. Itu berkah justru dari situ. Bukan harus cium tangan, cium Kagak. kakinya, Untuk bersihin kaki gitu, Bib. Gak boleh, Bib. Mama Gufron kasih Ludahin. ludahnya. Kasih ludah, naudzubillah. Habis makan jengkol. Kakinya diciumin sama santriwati dia tuh. Naudzubillah. Iya. Apa nih? Itu ajaran sesat sebenarnya, Bib ya. Cuman karena berkedok agama, jadi agama ini yang jadi jelek, Bib ya. Itu dia. Padahal hanya oknum-oknum doang tuh ketangkep itu Bib, kurunya tuh. Ana memang kalau Ana sih pribadi, Ana nggak sampai mengatakan sampai itu ajaran sesat. Mungkin Ana hanya mengatakan tuh agak berlebihan. Ya, mungkin kalau bahasa Obi bilang tuh kultus individu. Kultus individu. Individu, benar. Terlalu mengkultuskan seseorang. Jadi biasa aja umpama ya kita kalau sama-sama kita ada yang lebih tua, ada pun kalau ada yang lebih tua dia alim gak ghair alim, tapi bagian dari penghormatan kita cium tangan dia, bagian dari penghormatan dia. Tapi kalau sampai cium kaki, cium ini apa segala macam, wallahu alam itu apa, anak sekali lagi nggak mau sampai mau bilang itu ajaran sesat, tapi bisa jadi ada beberapa hal yang gurunya itu dia terlalu cinta kepada gurunya, dan gurunya bisa jadi udah larang berkali-kali, ya dia maunya begitu, ya dia maunya begitu segala macam. Artinya bisa jadi karena muridnya tidak bermasalah dalam memperlakukan gitu. Nabi juga kan pernah, Nabi
dalam riwayat itu kan kayak Hisham bin Urwa Tsaqafi pernah melihat tuh para sahabat-sahabat itu kadu yaqtatiluna fi akhdhi ma'i wudu'i. Ada sebagian riwayat kadu yaqtatiluna fi akhdhi ma'i wudu'i. Kalau wudu'i berebut mengambil wudunya, kalau wudu'i mengambil bekas wudunya. Jadi berebut. Dan digambarin wala yabsuqu busaqan illa ibtadaru. Nabi enggak pernah beludah melainkan nempel di tangan para sahabat lagi semuanya. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu. Nabi enggak pernah jatuh rambutnya waktu lagi tahallul kecuali ada di tangan para sahabat semua. Sampai Khalid ibn Walid pernah menyimpan rambutnya di kubba'ahnya, di peci perangnya. Iya. Sampai waktu lagi perang Yamamah, Khalid bin Walid kubba'ahnya jatuh. Musuh lagi berhadapan lagi menyerang. Khalid balik lagi, Khalid bin Walid. Pas balik lagi musuh mundur lagi, ketakutan. Wah, ini nekat nih, enggak tahu Khalid cuma mengambil kubba'ahnya, peci perangnya aja. Waktu para sahabat aja, kenapa ente sampai nyempetin itu? Karena di dalam kubbah itu ada rambut Rasulullah. Nah, yang begini-begini bisa jadi berangkat intilakan minal mahabbah, berangkat dari rasa cinta segala macam. Tapi kita juga harus batasin, jangan sampai juga ghulu, jangan sampai berlebihan juga dalam mencintai. Dan seorang guru juga harus bisa merem muridnya, jangan sampai begini. Kalau Nabi kan tahu yang mana yang berlebihan mau tidak, sehingga Nabi membiarkan. Enggak deh, selama Nabi membiarkan ya berarti enggak masalah gitu. Gitu aja. Kalau kepada sesama laki-laki sudah kita sepakat ya. Cuman yang tadi itu masalahnya perempuan. Oh iya. Kalau perempuan itu kita udah Oh iya, kalau perempuan waduh. Kayak misalnya guru kiai kakinya dicium tangan kakinya dibersihin sama perempuan. Itu perempuan kayak Mama Gufron Oh, tuh gitu. yang cium perempuan, yang cium Kakinya kaki. diangkat, sarungnya Ajib. diangkat, terus dibersihin sampai betis, sampai paha, sampai semuanya dah. Oh gitu ya. Wah, Kalau iya. kepada sesama laki-laki tentu seorang guru enggak sah-sah saja. Dan murid juga sah-sah saja mengambil berkah seperti yang tadi Habib sampaikan. Bahkan juga pernah ada yang menghijam nyantuk bekam Nabi itu Bekam Nabi. dan kemudian diminum kan. diminum. Padahal Nabi udah larang Kan saking cintanya akhirnya diminum Ibu ya. minum. Benar. Itu ibaratnya tuh kalau di kita santri ketakilan itu. Bilangin susah benar. Bader banget. Bader banget bilangin. Kas taunya. Iya. Cuman berkahnya itu katanya Nabi bilang Dia diharamkan dari api neraka. dari api neraka. Nah akhirnya diikutin itu sama guru-guru mungkin Bibi ya. Iya. Orang-orang sekarang yang Ya, itu- tanda kutip agamanya mungkin gak Padahal banyak. itu kan Nabi ya. Iya. Lo lain. Lu minum bekas gua nih. Nabi begini, gua juga bisa begini. Gitu lagi. Wah ya. Kan gua warasatul anbiya terus begini lagi. Makanya. Lo Nabi tadi ya Habib cerita ketika ludah ditadahin sama sahabat. Heeh. Nah, kita coba ngeludah. Iya. Oh. Anak kita jijik. Iya. Beda. Sempet ada yang tanya gitu, Beb. Aduh, apa itu sahabat apa enggak berlebihan nih, jorok apa segala macam. Ayo bilang ente bayangin di sekitar ente orang-orangnya. Makanya. Iya, Merokok bener. samsu, makan jengkol, madang, Bawang. tahak, terus busokon yabsu, nggak bisa. Nabi ini rapi, nggak pernah bohong, nggak pernah makan makanan juga dijaga yang mana bukan cuman halal tapi thayyib, halalan thayyiban. Nah, Kalau kita kan apa aja, kalau kata bahasa Usain Ambon digares. digaris. Iya, Apa digares? Apa aja makan, oncom masuk, ini Kadang-kadang masuk. syubhat aja malah kita jadikan alasan. Oh iya. Kan dibang syubhat doang belum Iya, haram. benar, Ntar belum. ujung-ujungnya ini punya siapa? Punya Gusti Allah udah makan aja gitu lagi. Punya Gusti Allah. Iya, Gusti. Enaknya aja. Nah iya, itu kan Nabi beda. Nabi itu juga begitu, dan kualitas sahabat tahu Betul, betul. level Nabi itu kayak gimana. Kita jangan sampai bayangin kayak guru kita yang ngeliat gini, oh kok begitu sih? Iya begitu ya. Ente kenal sama yang selama ini dikenal, tapi kalau Nabi Dan kalau emang ulama itu mau ikut Nabi, Nabi kagak pernah nyentuh perempuan. Betul, betul. oh iya. Waktu bayat aja kan sama-sama masukin ke air aja tangannya tuh, tapi tidak bersentuhan gitu. Iya. Pada mendekati sini tuh haram ya, Bibi. Haram ketika mau pokoknya nggak ada lah istilahnya itu Nabi bersentuhan kepada yang bukan mahramnya. Bahkan dalam hadis kan lebih baik tangan kita kena api dah daripada harus kena yang bukan muhrim. Betul. Itu berat juga tuh.
Nah itu dia. Bukan berat juga, berat banget itu. Berat banget. Iya banget, iya nggak boleh. Jadi intinya nih buat para pemirsa, ngambil berkah itu nggak harus dengan tadi Bib, cium tangan, cuci kakinya. Amalin aja ilmu apa yang disampaikan oleh guru, insya Allah pasti berkah. Pasti Amin. Insya Allah amin, berkah. amin. Ini terakhir nih Bib, terakhir soal poligami itu Bib. Kan ada tuh Bib di terakhir poligami. Wah, ini bagian Nabi Ahmad yang menjawab. Jadi semuanya Kalau pengen anak poligami awam. apa gimana nih? biasa. Enggak sebenarnya takut dilihat ya. Takut dilihat. Ya kayak poligami itu gimana sih Bib? Emang ada yang bilang boleh asalkan bini pertama bini macam-macam. Pandangan agama yang benar itu gimana sih Bib, poligami? Walaupun Islam ya membolehkan kan suami punya 4 istri, cuman konteksnya harus dengan apa ini Bib? Nabi Ahmad. Soalnya pada saat itu apa Nabi ya? Ayat itu turun bukan dalam rangka ingin mengizinkan, tapi dalam rangka untuk membatasi saat itu. Jadi turunnya ayat itu bukan nih boleh nikah 4, bukan. Enggak langsung 4 gitu. Tapi waktu itu kondisi saat itu adalah umat Islam nikah tidak terbatas. Semaunya gitu. Semaunya sana. Akhirnya turunlah ayat untuk justru membatasi. Jadi dari situ kita bedakan ayat ini bukan Menganjurkan. menganjurkan, bukan mengizinkan, bukan memperbolehkan, tapi datang untuk membatasi. Nggak boleh, deh kurangin 4. Sekarang nggak boleh lebih dari 4 begitu. Mungkin dulu 10 kali Bib ya. Lebih. Wah, Raja Ming Cina tuh kan sampai 99 selirnya. Ada yang beratusan ribuan. Iya. Gilirnya gimana? Raja siapa itu yang 1000 tuh? Pokoknya 3 tahun lagi baru ketemu sama bini yang gitu. Yang terakhir. Iya. 3 tahun tiap malam sini 1000. Iya, jadi betul kata Pak Ahmad tadi. Jadi sebenarnya Islam tuh yuhaddid, membatasi jangan sampai orang ini melampaui batas. Kalau sampai umpama dia mampu, dari semuanya mampu dan ada alasannya. Alasan itu nggak segampang kita lagi nongkrong gini nih, Jun, yang enak nikah nih. Enggak, dia ada alasan. Iya lagi, lagi ngomong kawin Jun. Enggak, kagak segampang itu. Artinya dia ada permasalahan, ada problematika yang dia harus diselesaikan, mau tidak mau dia harus menikah lagi. Artinya mungkin kalau bahasa Ustadz Quraisy Shihab tuh pintu darurat UGD. Yang mana kalau memang udah ini ya dia harus ke situ mau nggak mau. Dan itu pun kalau udah darurat. Kalau nggak selama nggak darurat jangan nyari-nyari. Bukan pertama. Kan ada hadis bilang akhirud dawa al-kay. Ini kalau teman-teman beda lagi. Awalud dawa kay. Baru ngomong gue kay dulu. Aku bilang belakangan. Nah ini sama. Ini juga sama. Artinya poligami itu adalah akhir daripada penyelesaian. Nah mungkin yang ente lupa tanya gimana. Kenapa kok Rasul 9 kita dibatasin 4? Banyak orang yang tanya tuh. Ya. Rasul kenapa nggak 4 aja? Iya betul. Kok di sampai 9 kita ini cuma 4? Sebenarnya Nabi itu adalah bagian contoh dari kita semua agar jadi gini Beb ternyata. Jadi Nabi punya istri itu sifatnya masing-masing. Beda-beda ya. Nah, sehingga kalau umpama ada orang Nabi sih enak, istrinya ada begini-gini 9 enggak umpama baik-baik begini segala macam. Enggak, Nabi juga pernah mengalami satu kondisi yang mana pasangannya belum memahami Nabi sehingga ada beberapa sifat Nabi harus menjelaskan dengan penuh kesabaran. Nah, terus juga nanti ada beberapa watak lagi. Atau apa gini, Nabi mah kagak masalah apa-apa. Umpama Nabi istri cuma 1. Kalau aneh dulu, anak 4, Nabi nggak ngalamin aja. Lu nggak, Nabi apa 9 pernah? Nabi apa 4 pernah? Artinya apapun karena Nabi itu dijadikan contoh. Jadi Nabi pernah, ente punya istri 4, ada contohnya Nabi. Nabi punya ini, ada contohnya Nabi. Jadi Nabi itu nggak pernah kosong dari beberapa contoh-contoh kita menghadapi orang ini. Iya, dan menghadapi ini dengan penuh kesabaran, menghadapi watak ini dengan penuh kesabaran. Jadi Nabi itu dalam tanda kutip ini sebenarnya kurang sopan, paket komplit buat manusia. Kalau manusia mau lihat apa aja, cerminnya adalah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalau mau boleh tambahin sedikit, hukumnya juga suka orang salah. Gimana Sunnah sebenarnya itu adalah satu hal yang mubah. Boleh, bukan sunnah. Dan
kalau kita perhatikan seumur hidupnya Siti Khadijah, Nabi tidak pernah Betul. poligami. Jadi Nabi poligami setelah Siti Khadijah wafat. Iya, begitu pula Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nikah dengan Siti Fatimah, tidak menikah lagi dan tidak pernah terfikirkan untuk menikah lagi. Baru setelah Siti Fatimah wafat, dan bahkan Siti Fatimah pernah berwasiat, nikahilah fulanah, ini orang baik. Malah nyuruh Nyuruh Iya. lakinya. Jarang-jarang perempuan nyuruh tuh. Makanya. Iya, karena suaminya Sayyidina Ali. Tawan. Kalau model ente sih. ada yang nasihatin begitu. Jadi kata bininya, tuh bang lo lihat tuh, Nabi kagak nikah lagi, tunggu bininya Mati. mati. Oh, si Sayyidina Ali juga begitu. Lah iya, masalahnya lo umur panjang banget. Jadi lu Gue udah 60 nih, lo masih ada aja. Pegel ya. Pegel. Ya itu paling tidak. Nah, pernah kan Nabi juga kan, inget gak lagi di Madinah kan Nabi sendirian tinggal segala macam. Sahabat-sahabat juga mau melayani apa-apa tuh kagok, yang mestinya memang perempuan harus melayani Nabi. Akhirnya Nabi disaranin begitu, akhirnya Nabi cari beberapa dikenalin beberapa ke perempuan. Tahu gak usianya umur kurang lebih 80 apa 70. Namanya Saudah. Oh iya. Anaknya 9 sampai 10. Nabi nikahin. Kenapa orang-orang nih nggak mau nyontoh yang kayak begitu? Ya. Pokoknya yang lebih muda Bib ya. Oh, dan maaf Saudah ini kan agak hitam. Heeh. Kulitnya hitam. Anaknya banyak, tua. Ayo, mau gak nikahin? Ayo kalau mau ikut Nabi, jangan teriak sunahnya yang ini mulu. Kalau mau yang tadi itu. Nah, iya, anaknya banyak. Kalau gitu bini-bini kita kayaknya rela ya. Rela. Kalau yang model misalnya yang lebih tua, anaknya Iya, banyak. anaknya banyak. Nah, itu kan kita meninggalnya tenang. Kita bini kan kita. berat kan? Kita kan berat. Berat. Jadi kita pengen yang muda-muda Bib. Makanya mudamu. Iya. Lagi orang sekarang banyaknya poligami kepengen, padahal kagak mampu. Giliran kurban mampu kagak kepengen. Ya. Waduh. Iya. Wah. Alhamdulillah min zalik. Boleh. Dengerin lu ya, jangan pada begitu, nggak boleh tuh dengerin. Jadi hari ini itulah pembahasan kita dengan Habib Haikal dan Habib Ahmad tentang apa sih itu ngambil cara berkahnya bagaimana dan bagaimana sih hukum poligami dengan syariat Islam. Nah ini hari ini kita jelasin dengan detail dan dengan canda dan tawa Ya. dengan orang-orang alim. Oke, Habib Ana, terima kasih Amin. nasihat ilmunya. Sama-sama, Jun. Terima kasih. Jun, terima kasih. Semua terima kasih udah nonton. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.